Sejarah pendudukan Jepang di Indonesia, awal penjajahan dan perubahan kekuasaan. Pada 13 Maret 1942, pasukan Kekaisaran Jepang resmi menduduki Hindia Belanda setelah mengalahkan tentara Belanda dalam serangkaian pertempuran sengit. Kedatangan Jepang membawa perubahan besar bagi rakyat Indonesia yang sebelumnya hidup di bawah penjajahan Belanda selama lebih dari 3 abad. Sejak awal Perang Dunia Kedua, Jepang telah menunjukkan ambisinya untuk menguasai Asia Pasifik. Kekayaan sumber daya alam di wilayah Asia Tenggara, termasuk minyak, karet, dan timah di Indonesia, menjadi alasan utama Jepang mengincar wilayah ini. Setelah berhasil menyerang Pearl Harbor pada 7 Desember 1941, Jepang melanjutkan ekspansinya ke Asia Tenggara, termasuk Filipina, Malaysia, Singapura, dan akhirnya Indonesia. Penyerbuan dan kekalahan Belanda. Pasukan Jepang mulai memasuki wilayah Indonesia pada Januari 1942 melalui Tarakan, Kalimantan Timur. Dalam waktu singkat, mereka berhasil merebut kota-kota strategis seperti Balikpapan, Palembang, dan Surabaya. Pertempuran sengit terjadi di Laut Jawa pada 27 Februari 1942, yang dikenal sebagai Pertempuran Laut Jawa, di mana armada sekutu yang dipimpin Belanda mengalami kekalahan telak dari Angkatan Laut Jepang. Pada 7 Maret 1942, pasukan Jepang mendarat di Pulau Jawa, pusat pemerintahan Hindia Belanda. Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Tjarda van Starkenbauer, akhirnya menyerah tanpa syarat kepada Jepang di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada 13 Maret 1942. Penyerahan ini menandai berakhirnya kekuasaan Belanda di Indonesia dan dimulainya pendudukan Jepang. Setelah mengambil alih kekuasaan, Jepang membentuk pemerintahan militer yang terbagi dalam 3 wilayah. Angkatan Darat ke-19 menguasai Pulau Jawa dan Madura. Angkatan Darat ke-25 menguasai Sumatera. Angkatan Laut ke-2 menguasai Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang menggunakan propaganda bahwa mereka adalah saudara tua yang datang untuk membebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda. Namun, kenyataannya, Jepang menerapkan sistem pemerintahan yang keras dan eksploitatif. Beberapa kebijakan utama Jepang di Indonesia meliputi mobilisasi tenaga kerja. Pemuda Indonesia dipaksa bekerja paksa untuk membangun infrastruktur militer Jepang. Banyak dari mereka mengalami penderitaan, kelaparan, dan kematian akibat kondisi kerja yang buruk. Penghapusan pengaruh Belanda. Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda dan menggantinya dengan bahasa Indonesia serta bahasa Jepang dalam pendidikan dan administrasi. Eksploitasi sumber daya. Jepang merampas hasil pertanian dan tambang untuk kepentingan perang mereka, menyebabkan rakyat Indonesia mengalami kelaparan parah. Militerisasi rakyat. Jepang membentuk berbagai organisasi semi-militer seperti PETA, Pembela Tanah Air, Heiho, dan Seinendan, yang bertujuan untuk melatih rakyat Indonesia dalam kemiliteran guna membantu pertahanan Jepang. Dampak penjajahan Jepang. Pendudukan Jepang membawa dampak besar bagi Indonesia, baik secara politik, ekonomi, maupun sosial. Kesengsaraan dan kelaparan. Sistem ekonomi Jepang yang memprioritaskan kepentingan perang menyebabkan kelangkaan pangan, lonjakan harga, dan bencana kelaparan, terutama di Jawa. Kebangkitan nasionalisme. Meski Jepang melakukan penindasan, mereka juga tanpa sadar memupuk semangat nasionalisme rakyat Indonesia dengan membentuk organisasi-organisasi militer dan politik. Hal ini menjadi bekal bagi Indonesia dalam mempersiapkan kemerdekaan. Pendidikan dan propaganda. Jepang menggunakan sistem pendidikan untuk menanamkan semangat Asia Timur Raya.
tetapi juga memungkinkan rakyat Indonesia lebih mengenal bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Akhir pendudukan Jepang. Pada Agustus 1945, Jepang mengalami kekalahan telak dalam Perang Dunia Kedua setelah Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki 9 Agustus. Akibatnya, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada 15 Agustus 1945. Kekalahan ini membuka jalan bagi Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Pendudukan Jepang di Indonesia selama lebih dari 3 tahun membawa penderitaan bagi rakyat, tetapi juga membangkitkan semangat perlawanan dan nasionalisme. Meskipun Jepang menjanjikan kemerdekaan, mereka tetap menjadi penjajah yang mengeksploitasi sumber daya Indonesia untuk kepentingan perang mereka. Namun, kebijakan militer Jepang secara tidak langsung membantu rakyat Indonesia dalam mempersiapkan diri untuk melawan penjajah dan akhirnya mencapai kemerdekaan. Bagaimana menurutmu? Tulis di komentar. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan like, share, dan subscribe untuk kisah sejarah menarik lainnya.